Viewers, apa kabar semuanya? Tentu sehat bukan? Topik kita hari ini adalah pertanian organik. Sekarang aku lagi di Kampung Bingo, tepatnya berada di Candi Kuning. So, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, ikutin aku. Siang. Saya atau namanya Dita. Dari Dita ingin berbincang-bincang sedikit ya Pak ya. Kalau boleh tahu atas dengan siapa saya berbicara Pak? Oke. Saya dengan Diki. Kebetulan saya dipercaya untuk membantu atau mengelola dari Kampung Bingo ini. Kalau masalah tentang di apa namanya ini kan setelah di packing akan dikirim kemana itu sayuran yang sudah di packing ini biasanya? Oke. Baik. Jadi memang dari proses kami itu dikirim seluruh ke brand-brand internasional yang ada di Indonesia ke seluruh Indonesia gitu. Jadi itu khusus dari WAP sendiri. Tapi untuk Kampung Bingo sendiri kita menyediakan produk-produk makanan yang pasti food safety, terus keamanan pangannya terlindungi, terutama untuk produk-produk organik. Jadi Mbak mungkin bisa melihat banyak sekali tanaman-tanaman khususnya untuk produk-produk salad. Jadi kami menanam hampir 12 macam lebih produk-produk salad yang mungkin nggak mudah di pasaran. Iya, benar sekali. Jadi salad yang kita produce di sini itu benar-benar salad dengan real item sayuran khusus salad. Tadi yang ditanyakan mulai dari pembibitan, kita ada proses pembibitan, Ya, benar. terus kita ada greenhouse juga, mulai dari penanaman dan sampai pemanenan. Sangat jelas banget ini Ya. informasinya dari Bapak. Dan kemudian ada lagi satu ini Pak Ya. ya pertanyaan. Mungkin adakah standar untuk bisa gimana? Ada standar untuk bisa dikategorikan tanaman ini bahwa tanaman ini adalah tanaman organik. Adakah standar seperti Ya. itu? Tentunya ada. Untuk tanaman organik, misalnya contohnya bahwa tanaman organik itu harus benar-benar di lingkup area yang terkontrol. Ya, udah pasti area terkontrol, dan memang kita pastikan proses tanam dan sampai proses pemanenan pun kita kontrol. Jadi kita area batasi, kalau istilahnya kita di sini kita ada lahan, kita pakai GAP. GAP itu adalah Good Agricultural Practice. Itu yang memang udah dijalankan. Itu kita kontrol, tidak boleh ada bahan-bahan kimia dan pestisida dan lain-lain, kita kontrol kembalikan gitu. Terakhir ya Pak ya, Ya. ini saya mau nanya ini ya, untuk biasanya jarang orang ketahui bagaimana proses awal mula kita harus mulai menanam tanaman organik Pak ya. Mungkin apakah tanaman organik ini menggunakan SDM atau mungkin menggunakan tenaga luar? Itu gimana Pak ya, bisa dijelaskan? Kalau kita berbicara organik ya, sebenarnya rekan-rekan remaja, anak-anak milenial tuh harusnya bisa nanam di rumah. Ya. Ya, kayak sekarang hidroponik di rumah bisa bikin. Simpelnya gini, pastikan bahwa tanaman itu mulai dari proses pembibitan sampai dia siap dipanen, pastikan bahwa itu terkontrol. Terkontrol dalam hal tidak ada bahan kimianya, Benar sekali. tidak ada pupuk dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Jadi tenaga-tenaga ahli kita dalam negeri bahkan di rumah pun kita bisa lakukan. Bisa jadi ya Pak ya. Bisa bikin. Jadi tidak harus kita menggunakan teknologi luar gitu Pak ya. Enggak juga ya. Dipastikan bahwa produk itu memang sehat dan bebas dari bahan-bahan kimia ataupun dan lain-lain. Mungkin bisa saya langsung boleh lihat langsung dari Boleh, mulai silakan. pembibitannya, Boleh, panen. nanti silakan. Nanti di sebelah sana kita ada proses pembibitan. Terus kita ada lihat juga tanaman-tanaman yang siap dipetik dan siap langsung diproses. Dan nanti kita terakhir mungkin kita bisa coba praktek bikin salad ya. Seru banget nih kayaknya ngikutin perjalanannya gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih. Sukses semuanya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan ke tempat pembibitan tanaman organik. Yuk kita masuk. Permisi ya Bu ya. Ya. Saya ini tahu cara penanaman organik. Biasanya kalau pertama itu biasanya ngapain ya kalau lagi di nanamnya itu? Ini kan proses pengakaran, kita biar besar baru kita dipindahkan di bawah.
pakai polybag ya biasanya. Apa sih namanya biasanya pembungkus biasa tanaman itu nggak pakai itu ya biasanya? Oh enggak, kita kan masuk ke di dalam greenhouse kan kita aman ya, hujan begitu cuaca aman. Sekarang kita lanjut yuk ke proses panen. Nah, aku sekarang udah ada di kebun lettuce atau selada yang biasa kita sebut dengan selada ya. Jadi di sini sudah ada selada yang masih kecil dan juga sudah ada yang siap dipanen. Kasih beli ya. Iya. Dan jadi inilah hasil dari panen selada. Jadi sekitar umur 1 bulan selada ini sudah bisa dipanen, dan setelah itu bisa dihilangkan beberapa kelopaknya saja seperti yang agak rusak sedikit, itu dihilangkan dan langsung bisa siap di packing. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembibitan, proses panen, dan sekarang aku mau melihat bagaimana proses pengolahan dari tanaman organik ini. Kira-kira bisa jadi apa sih tanaman organik ini? Kita lihat yuk. Sebelum lanjut ke proses pengolahan, kita lihat dulu yuk bagaimana proses produksinya. Nah, yang pertama proses pembersihan secara manual, proses pemotongan sayur, proses pencucian sayur, proses pengeringan, proses packing, dan yang terakhir yaitu proses vakum sekaligus proses sealer. Nah, sayuran di sini juga sudah tersertifikasi FSSC 22000 loh. Nah, sekarang aku sudah di bagian pengolahan dari sayuran organik tadi, dan tentunya aku nggak sendiri loh di sini. Tentunya juga aku tuh udah ditemenin sama Chef Wayan dari Kampung Minggu dan juga Pak Diki selaku penanggung jawab di sini. Jadi dengan set sayuran seperti ini kira-kira mau diolah seperti apa ya, Chef ya? Kita mau bikin nanti spesial kita di sini untuk albino salad ya. Nah, itu dia pengolahan dari sayuran organik yang ada di sini. Bisa di zoom sedikit sebentar. Ini dia. Ini ada sausnya, yang ini adalah mungkin menu spesial dari sini ya, Chef ya. Betul. Ini juga variasinya cantik banget, warna-warni. Terus juga kita kayaknya harus dicobain nih, rugi nanti kalau chefnya udah buat kita nggak nyobain, aduh rugi banget nih. Tapi, nah ini dia teman-teman. Teman-teman. Oke, ini dia teman aku yang bakal aku ajak makan salad ini. Oke, tas dulu ya. Sumpah. Oh my god, ini saladnya enak banget. Enak banget nggak sih? Beda dari yang lainnya. Enak banget. Kayak sayurannya tuh. Kayak fresh begitu loh. Iya, benar. Nanti Dan rasanya. yang pastinya karena buatan juga dari Chef Wayan, sudah ditata, sudah dipotong juga. Untuk Chef Wayan, saya mengucapkan banyak terima kasih Terima kasih. untuk sudah membuatkan kami salad seperti ini, sudah seenak ini. Aduh, Lalu ini belepotan dah. di luar ekspektasi ya, Rik, ya. Iya. Mungkin abis ini kita makan lagi ya, abisin ya, nggak boleh dibuang ya. Oke, ya, kita bisa buang. Sabila. Iya, oke. Mungkin segitu. Terima kasih. Sekian dari kita, terima kasih Chef Wayan. Sama-sama. Demikian tadi perjalanan singkat kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi referensi bagi kamu dari ya, Betul, bahwa petani itu bukanlah hal yang memalukan tetapi sangat luar biasa, asalkan asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik. Seperti jargon di sini, Ri, apa Ri, gimana? Pertama, Petani harus kaya, petani harus ketawa, petani petani harapan harapan keluarga. Jadi sekian dari vlog hari ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Bye bye. Ulang. Sekian vlog hari ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.